Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, halo, ini saya Nabil Rijal. Saya di sini dari jurusan atau prodi Sistem Informasi. Video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah struktur data. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Ini kita akan coba kerjakan dulu dari yang nomor 1. Ini buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut 1, A2, A3, A4, A5, A6. Buka sendiri nilai A1 dan nilai A0, urutkan dengan menggunakan algoritma merge, kemudian nilai satu yang algoritma. Oke, di sini saya menggunakan alat satu itu browser, kemudian di sini ada kode editor IDE dari IntelliJ. Kemudian saya juga menggunakan OBS Studio ini untuk mereport dari tugas praktik saya. Oke, pertama coba buat dulu ya. Oke, saya coba buat dengan nama project tugas 2. Kemudian bahasanya menggunakan Java, cirikannya Java penjadikan 23. Kita ketik aja. Oke, nah, di sini udah muncul ya. Oke, sini ada 2, ini bisa kita hapus aja dulu ya. Oke. Sip, lanjut. Terus ini kita buat lagi Java class dengan namanya kita buat active merge show. Ini udah selesai ya. Terus ini public class name, public class practice show. Oke, yang di sini kita udah bisa ya. Lanjut, sekarang kita bisa mulai. Oke, di sini kita bisa pertama-tama lakukan dulu import tool ya. Ini supaya bisa menggunakan menampilkan array. Pertama import, kemudian java util array koma. Di dalamnya ini kita akan membuat list dulu untuk penentuan nilai untuk A1 sampai A6 ya. Yang menentukan nilai A1 sampai A6. Oke, karena ini adalah integer ya, int kurung data teman-teman, dan kurung awal sini seperti ini 42. Saya coba bisa isi 16 spasi, kemudian kita isi 8 ke 23, kemudian angka apa saja, dan yang terakhir A6 nya kita coba ya. 4250 8234 15. Oke, ini A1 2 3 4 5 dan 6. Oke, udah cukup. Lanjut, dan itu kita coba tampilkan dulu ya untuk array yang belum. Oh, sorry, ini ada kesalahan, maaf. Ini harusnya kita buat dulu public static void. Ini kita buat objek baru, objek utamanya nanti yang untuk menampilkan dari hasil match kita.
ya dari hasil shopping kita ya. Kemudian turun kita buat string kayak gitu. Kemudian kita akan pastikan yang tadi. Setelah itu tampilkan data A1 sampai A6 yang belum di sort, belum di sort sama seperti test system dot out dot println, karena tadi kita sudah kita isi dulu variabel kan. Variabelnya adalah data sebelum di short. Oke, itu ini kita buat juga system dot out dot println dalam kurung kemudian kita masukkan input yang data. Kan saya lupa, maafkan, kita memakai utility dari array, kita bisa buat seperti array dot toString dalam kurung, kemudian ini datanya kita masukkan ke dalam kurung. Oke, kita ya. Lanjut, kita bisa lanjut membuat menampilkan yang sudah di short ya. Ini sama seperti tadi, nanti kita akan buat function ya. Ini kita buat dulu pemanggil functionnya ya, tapi nanti kita akan buat function ini sendiri ya untuk merge, untuk memulai shopping merge nya itu kita akan buat di function terpisah. Kemudian kita data koma no, ini kita mulai injection dan gini, terus kemudian data titik, karena kita nggak mengambil datanya dari sini. Data titik length kurang 1. Oke, nah sini panggil merge short untuk mengurutkan data. Oke, kemudian selanjutnya kita tampilkan data A1 sampai A6 yang sudah di short. Ini kita bisa copy aja ya. Data setelah di short, kemudian untuk pinnya karena sama aja ya, juga perlu pakai token. Ini apa, saya bisa lanjut. Oke, sekarang kita buat function baru. Ini function untuk merge short ya, yang tadi sudah dibuat ya, sudah dibuat pemanggilannya di function. Kita buat dulu public static void merge short dalam kurung saja koma dari array variabel arr, kemudian ini saja ini untuk m ya, sorry, untuk L dulu karena ini nanti untuk
karena datanya nanti karena merge shop itu akan membagi dua datanya, maka nanti akan ada dua data kiri dan kanan. Maka ini kita buat variabel untuk data kiri kita buat namanya if, kemudian untuk data kanan kita buat if yang nggak perlu jadiin array, itu nanti buka good. Sekarang kita bisa buat pengecekan dulu. If variabel left, isi variabel left lebih kecil dari variabel kanan, maka kita buat deklarasi integer untuk mid to middle atau tengah, sama dengan variabel left ditambah dalam kurung right, variabel right dikurang variabel left, gitu. Atau dibagi dua. Cuma ini untuk menentukan titik titik tengahnya dulu ya. Di sini kita coba pada itu biar nggak bilang. Temukan titik tengah antara variabel right dan left dan left. Kemudian selanjutnya kita akan membuat rekursif untuk bagian yang data kiri ya, variabel kiri. Rekursif untuk bagian untuk variabel left seperti ya. Kita pakai short dan kurung left, koma dan terakhir mid. Kita untuk merekursif. Lanjut, ini untuk selanjutnya rekursif untuk variabel yang sebelah kanan. Oke, ini sama ya sebenarnya. Kita seperti aja, max array mid sama dengan bukan sama dengan plus 1, FIGHT. Lanjut, ini yang terakhir untuk menggabungkan dua bagian ya yang diurutkan. Gabungkan dua bagian yang diurutkan. Kita nanti buat function baru merge untuk menggabungkan keduanya. Merge ini simpelnya array leaf di sebelah kiri, karena kan nanti dimulai dari sebelah kiri ya, leaf terus ke tengah dan juga ke kanan. Set. Di sini kita bisa lanjut lagi untuk membuat function baru dengan nama merge yang barusan tadi kita buat ya. Simple, sama seperti yang merge ya, public static void merge, kemudian integer array variable integer array, int leaf int right. Sip. Terus kita seperti ini tidak kesalahan, ini setelah leaf harusnya ada kanan, karena kan ini untuk menggabungkan, bukan cuma yang kiri sana int tapi yang kanan juga int leaf. Selanjutnya kita akan melakukan penggabungan dulu. Pertama kita buat variabel baru dulu, integer, dengan kita akan buat dua. Yang pertama n1 sama dengan variabel mid dikurang variabel if
ditambah angka 1. Oke, terus lanjut integer sama dengan n2 dari dh right kurang net. Sip. Ini udah selesai ya untuk menentukan ukuran array temporer. Kita tanda dulu aja, tentukan ukuran array yang lanjut buat array temporer. Integer array list, ini kita buat variabel baru, list array sama dengan new int array, di dalamnya diisi sebagai dari variabel n1. Ini kita copy aja, export. Oke, ini kita buka diubah jadi right, n2. Oke. Setelah itu kita akan salin data ke array temporer. Nah, untuk menyalin ini kita buat looping dulu untuk dari yang n1 nya. For kurung int i sama dengan 0, i lebih kecil n1, lebih kecil dari n1, i plus plus. Oke, sorry, ini nggak punya isi. Ini left r karena ini ngambilnya ke indeks i sama dengan variabel r dalam kurung variabel i dikurang indeks i. Sorry, bukan kurang, saya ditambah. Oke, lanjut kita buat selanjutnya untuk yang right nya sama aja yang tadi, kurung in j sama dengan 0, koma, indeks j lebih kecil jadi n2, koma, kemudian j plus plus. Jadi bawahnya ini sama seperti yang bawah, right r dalam kurung ini indeks j sama dengan r dalam kurung ini yang tengah ditambah 1 ditambah e. Ini setelah kita menyalin data array temporer, selanjutnya kita akan menggabungkan array temporer ke array utama yang tadi seperti sudah dibuat ya. Karena integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, kemudian variabel k sama dengan list. Kemudian kita looping ini menggunakan while dalam kurung jika i lebih kecil dari n1 dan j lebih kecil dari n2, maka kita lakukan pengecekan if left array indeks i lebih kecil sama dengan right array indeks array j. Terus setelah ininya
terpenuhi kondisinya, kemudian kita buat array dalam kurung indeks K sama dengan leaf array dalam kurung indeks I, selanjutnya indeks I plus plus. Oke. I plus plus. Oke. Kemudian kita buat kondisi else. Kondisi else-nya ini array dalam kurung K sama dengan right array dalam kurung J, ini untuk indeks J nya, kemudian J plus plus. Oke. Terus masih di dalam while nya untuk indeks K plus plus seperti itu. Kemudian kita perlu menambahkan while lagi ya, ini untuk salin elemen yang tersisa setelah hasil dari menggabungkan apa namanya array temporer ke array utama. Gabungkan array utama. Sini salin elemen yang tersisa ya. Kemudian while dalam kurung indeks I lebih kecil dari N1, maka yang kecil, maka variabel array indeks K sama dengan leaf array dalam kurung indeks I. Oke, terus lanjut I plus plus koma, kemudian kita buat juga sama seperti yang tadi. Ini harusnya masih di dalam while nya ya, untuk yang K ya. Yang bawahnya juga sama ya, ini untuk yang kedua. Copy aja biar cepat. Kemudian ini kita ubah jadi N2, terus kita ubah jadi right, ini ini C, maaf ini set ya, C dan juga ini C. Oke, sampai sini harusnya sudah cukup ya, berhasil. Jika bentar ini sepertinya ada error di sini, terangannya mature ini untuk yang sebentar. Data nol, data main. Ini ada dua sih errornya, kita lihat dulu. Coba kita lihat dulu, ini cannot resolve method merge sort in technical short merge cannot resolve. Iya, ini harusnya udah bisa. Kita coba kan dulu aja supaya bisa lebih jelas teman-teman.
Oke, variabel length. Oke, length, oh sorry, maaf, ternyata typo ya. Sip. Kemudian ini harusnya ada yang salah. Kita coba jalan dulu aja, lihat errornya apa lagi. Merge show, method merge show. Data ini integer data plus black bracket merge show. Oke, ini tampil ya. Ini untuk data array yang belum di short 42 16 8 23 4 15. Ini data setelah di short 48 15 42. Oke, ini udah bisa ya. Sampai sini untuk yang praktik. Short untuk yang satu sudah selesai. Kemudian untuk misalnya ya, akan saya coba-cobakan di dan namanya laporan. Oke, kemudian kita buat lagi selanjutnya untuk yang Java class. Yang Java class sebenarnya sama aja, kita buat active kita cek dulu ini sama kan. Buatlah kode pengurutan data terkecil hingga terbesar dari data bentuk A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tentukan nilai sendiri untuk A1 sampai A-nya. Kemudian urutkan menggunakan algoritma counting. Ini jadi nanti counting short. Enter aja. Oke, seperti biasa kita udah ada lagi, langsung dibuatkan public terusnya ya. Sebelum itu seperti tadi, ini kita import dulu utilitasnya untuk memanggil, karena nanti kita akan menggunakan tipo java.util array. Selanjutnya kita buat dulu untuk function static mainnya dulu ya, tadi public, kemudian static void main, kemudian di sini string argument. Lalu sama seperti yang tadi, ini karena supaya cepat ya, dan juga sebenarnya karena ini A1 sampai A6 ya, datanya saya mungkin agak bedakan sedikit, tapi beberapa mungkin ya. Ini kita coba copy aja ya biar lebih cepat. Oke, untuk A6 ini cepat 2 seperti 13, ini 8 2 3 4 15. Mungkin untuk yang ininya ya, ini kita buat saja jadi 33 oke, 37 mungkin ya. Terus ini 15 kita buat jadi sekitar 25. Ya cukup. Tapi sepertinya sampai ini oke, nggak apa-apa, kita buat sama aja kayak yang sebelah, karena ini kayaknya juga satu sampai akhirnya. Sini paling nanti kita ubah aja dari match kita ubah jadi kita ubah ini yang matchnya jadi count.
counting show cukup terus order lagi show. Udah sama. Karena untuk counting shotnya itu berbeda ya caranya, jadi kita buat baru aja, nggak perlu yang copy dari sana karena ada berbeda. Public static void, terus kita buat counting short sama ya, integer array, variable array. Ini cukup foto dulu karena kita nggak perlu data yang lain. Oke, selanjutnya kita coba tentukan dulu nilai maksimum dalam array. Tentukan nilai maksimum dalam array. Seperti biasa, integer, kemudian max, untuk menentukan maxnya itu variabel max dengan array dot string dalam kurung array titik max dalam kurung aja titik get dalam kurung kita nggak perlu diisi. Oke, selanjutnya bawahnya itu kita buat dulu array count dengan ukuran maksimum lebih sama plus 1 ya. Buat array count maksimum dengan ukuran, buat array count dengan ukuran maksimum plus 1. Selanjutnya kita kita deklarasikan lagi integer dengan variabel count sama dengan new integer kurung max plus 1. Hitung kemunculan setiap elemen. Kita looping or dengan kurung integer variabel 6 lagi akan bagi seri 2 ini. Oke, nah di dalamnya itu variabel count dalam kurung variabel 6 kemudian plus titik koma, ini lalu dijadikan sebagai indeksnya. Dan selanjutnya di bawah for kita buat untuk mengisi kembali array asli berdasarkan array counting. Isi kembali array asli berdasarkan array counting. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjabarkan dulu ya integer index sama dengan 0 koma, kemudian kita looping untuk in i sama dengan 0 koma, kemudian variabel i lebih kecil dari count length koma i plus kemudian di dalamnya kita while lagi ya, jadi looping di dalam looping while, kemudian variabel count indeksnya adalah i
lebih besar dari 0? Jika iya, maka kita akan jalankan. Oke, dalam kurung index plus kemudian index plus sama dengan i, koma ini variabel count dalam kurung i dikurang. Oke, harusnya sampai sini udah selesai ya. Count i. Oke, ini ada beberapa error ya. Coba kita jalanin dulu aja supaya tahu errornya kenapa. Require integer. Oke. Continue basic control. Kita cari dulu. Oh maaf, ini sepertinya ada kesalahan ya di bagian yang counting short. Seharusnya itu data aja, kemudian ini jadi ya ini seperti itu yang saya coba cari supaya lihat seharusnya apa method get async. Oke, get async aja. Oh sepertinya nggak tahu. Oke, kita dan harusnya integer. Cannot be convert to int. Oke. Setelah get integer. Oh iya, maaf, integernya saya lupa menambahkan kurung sebagai tanda biasa. Adalah. Oke, kita sebutkan lagi. Sip, udah muncul ya. Ini data sebelum di short 42 16 8 23 4 15. Cek 42 16 8 23 4 15 sesuai. Data short 48 15 16 23. Oke, sudah sesuai ya. Ini juga sama bikin kartu counting short. Kalau saya coba silakan menjabarkan di dalam laporannya. Oke, untuk pertanyaan 1 dan 2 sudah saya jawab. Terima kasih. Dadah.